Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yunita, calon guru penggerak Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota-Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu penyebaran budaya positif. Masih setia bersama saya, fasilitator yaitu Bapak Haji Sulaiman SAG MPDI, dan pengajar praktik saya, Ibu Fatimah SPD. Berikut adalah budaya positif yang sudah dijalankan selama ini di sekolah dan kami yakini sebagai bagian dari budaya positif. Pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang pertama saya lakukan adalah rencana. Tugas ada 2, yaitu yang pertama mengimplementasikan konsep-konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas. Dan yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya melalui diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah. Adapun langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama adalah saya melakukan perencanaan. 1. Berdiskusi dan meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan penerapan keyakinan kelas di kelas yang sudah saya pilih. Selain itu, saya juga memohon izin dan dukungan untuk mengadakan diseminasi kepada semua rekan sejawat karena budaya positif sangat bermanfaat. Penyebaran budaya positif dan penting sangat diketahui oleh semua rekan sejawat. Langkah-langkah berikutnya, yang kedua adalah mempersiapkan kelas 10 S1 sebagai kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, melaksanakan curah pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan kelas. Keempat, mengumpulkan dan meminta waktu rekan sejawat untuk dapat hadir saat diseminasi pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang kelima adalah memantau, merefleksi, mengevaluasi apa yang menjadi keyakinan kelas. Pada aksi nyata yang pertama, yaitu membagikan konsep inti modul budaya positif, saya memilih kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas dengan melibatkan semua murid kelas 10 S1 berdasarkan curah pendapat bersama guru. Yang kedua, menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh rasa tanggung jawab. Aksi nyata yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti modul budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, baik, selamat siang. Ya. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum. Baik, sebelum kita mulai semester ini, ya semester kedua ini, kita akan bersama-sama menyepakati apa saja yang akan kalian lakukan. Dalam hal ini disiplin positif apa yang harus kalian taati, yaitu dengan keyakinan kelas. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajak kalian bersama-sama ya untuk menyepakati keyakinan kelas kalian, apa yang wajib atau yang harus kalian taati untuk kelas kalian selama 1 semester ini ketika pembelajaran di kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang harus kita patuhi bersama-sama. Jelas ya? Jelas ya. Contohnya, adakah yang bisa memberikan satu contoh keyakinan kelas itu seperti apa di kelas? Ada yang bisa berikan contoh? Misalnya
stick notes-nya ya untuk menuliskan apa keyakinan kelas hasil diskusi kalian. Jelas ya? Baik, Ibu akan bagikan. Satu positif dan negatif. Sekarang kalian sudah dengan kelompok. Setelah murid menyelesaikan tugas kelompok dalam curah pendapat, mereka bebas untuk menyampaikan apa saja keyakinan kelas menurut pendapat mereka masing-masing dalam kelompok diskusi kecil. Pada saat itu dipandu oleh guru. Setelah selesai curah pendapat, masing-masing kelompok dengan menempelkan sticky notes yang sudah ditulis masing-masing kelompok dan didiskusikan bersama di kelas. Ini nggak apa-apa, Bu. Pertama, tidak bermain HP ketika guru menjelaskan. Kedua, boleh makan cemilan asalkan tidak mengeluarkan kebisingan. Jangan tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Harus memperhatikan guru ketika jam pelajaran berlangsung. Wajib meminta izin kepada guru setiap ingin keluar kelas. Tidak boleh membuli teman. Dilarang membuang sampah di area kelas atau menyimpan sampah di laci. Tidak boleh nunggak uang kas. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Pertama, tidak Diam saat guru mengajar. 5. Mengerjakan tugas piket dengan tanggung jawab dan wajib melaksanakan piket. 3. Tidak menyimpan sampah di kolong meja. Diam saat guru mengajar. menggunakan HP saat jam pelajaran dilaksanakan. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Dari keyakinan kelas S1 adalah tidak boleh menyimpan sisa makanan di dalam laci, harus melaksanakan piket sesuai jadwal yang ditentukan, tidak boleh membuli antar sesama guru ataupun murid di kelas, terus tidak boleh. Dari keyakinan kelas S1 harus datang ke kelas sebelum guru mapel masuk. Sanksinya tidak boleh mengikuti pelajaran berlangsung selama 1 jam pembelajaran. 2. Tidak boleh makan dan minum di kelas saat jam pembelajaran. Sanksinya berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung dan akan dipersilahkan duduk jika diberikan izin oleh guru mapel tersebut. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan. Harus datang ke kelas
Setelah kegiatan yang murid lakukan, yaitu curah pendapat di kelas, saya bersama-sama murid kelas 10 S1 menyepakati keyakinan kelas apa saja yang sudah dibentuk supaya mereka jalankan. Tidak lupa juga saya bersama murid membentuk satgas kelas supaya keyakinan kelas berjalan dengan baik. Pada saat keyakinan kelas ini ditentukan, ada 8 keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 10 E1 bersama dengan konsekuensi atau sanksi yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Selanjutnya, setelah menentukan keyakinan kelas, berikut adalah testimoni Seviana Nur Rahmadani dan testimoni Putu Rizky Setiadewi dari kelas 10 S1 menyampaikan perasaannya setelah kegiatan keyakinan kelas disepakati bersama-sama teman dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana Nur Rahmadani dari kelas 10 S1. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas bisa membuat kelas menjadi lebih tertib serta terlaksana sesuai aturan. Mirip dengan aturan kelas, namun jika keyakinan kelas bisa lebih mengatur, bukan hanya murid saja, namun guru yang bertugas ke dalam kelas tersebut ikut disiplin dan tertib. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, saya Putu Rizky Setiadewi dari kelas 10 S1. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, terciptanya kedisiplinan positif. Dengan adanya keyakinan kelas, kiranya dapat membantu guru dalam mengelola dan mengefektifkan pembelajaran di kelas, serta menumbuhkan kedisiplinan siswa akan keyakinan yang telah dibuat. Sekian testimoni dari saya, terima kasih. Selamat pagi, saya Putu Rizky. Demikian aksi nyata saya yang pertama yang sudah saya lakukan, yaitu membentuk atau menyepakati keyakinan kelas. Tugas yang berikutnya adalah aksi nyata yang kedua, saya membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Berikut kegiatannya, yaitu pembukaan diseminasi dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ananto Wibisono SPD. Dan menyiapkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, sekaligus juga punya tambahan dengan juga apa yang harus kami lakukan ke depan. Pada Bapak Ananto Wibisono SPD, kesempatan silakan Bapak. Terima kasih Pak Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ida Sendita, Bapak Ibu wali sekolah, Bapak Ibu guru mata pelajaran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, sehat dan banyak lagi sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka menghadiri kegiatan singkat diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya kemarin kami sudah berdiskusi sebenarnya mau diselipkan di rapat, tetapi menurut hemat kami nanti rapat masih banyak hal yang perlu kita bicarakan, maka kami memberikan usul kepada Pak Etas dan Bu Ina selaku CDP bagaimana menghadiri saja dengan waktu kurang lebih 1 kali 45 menit. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai yang akan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus juga. Yang berikutnya adalah doa bersama sebelum diseminasi yang dipimpin oleh Bapak Sultan SPD. Nanti doa kalian saya ulangi. Berdoa semua. Alhamdulillah.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم طول عمرنا وسريع لساننا ونور قلوبنا وسلكنا واسع رزقنا ولا خلق لنا وعلى شر أهلنا واقض هوائجنا في الدين والدين والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورحمة في الرزق وتوبة قبل الموت. Sudah sama menuju untuk mungkin dua kali secara Islami berdoa. Selesai kegiatan doa pembuka, dilanjutkan dengan salam pembuka diseminasi. Yang diberikan kepada saya dari Paritas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu Guru yang boleh meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti acara yang diberikan kepada saya dari Paritas. Berikutnya adalah presentasi yang saya lakukan dalam menyebarkan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat di SMA Negeri 4 Sampit pada hari Senin 6 Februari 2023. Karakter yang seperti apa? Tentu karakter yang baik. Kita bisa lihat di sana ada siswa kita sudah mampu melaksanakan karakter baik peserta didik. Kita lihat salah satunya di antaranya mereka punya tanggung jawab untuk kebersihan. Ya. Setelah itu kita juga melihat untuk budaya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki siswa yang setiap hari ke musola, ya, lalu ibadah pada hari Jumat. Itu adalah budaya positif yang terus harus kita kembangkan untuk membentuk karakter peserta didik. Ya, untuk budaya positif kami mendapatkan ada enam topik atau modul, dan mungkin tidak semua nanti akan saya sampaikan karena kita berbagi dengan Pak Etas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan lihat apa itu disiplin dan nilai kebajikan. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah tahu bahwa disiplin positif, makna positif itu dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diane Goshen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai tersebut adalah nilai kebajikan. Kalau kita punya kontrol diri, artinya kita ingin mencapai satu tujuan yang mulia sebagai nilai kebajikan. Hubungannya nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kita memiliki payung besar. Kita harapannya semua siswa memiliki payung besar. Di sekolah ini memiliki payung besar yang nantinya menjadi fondasi kita semua untuk berperilaku baik, positif. Nilai kebajikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu dalam kurikulum Merdeka, salah satu yang dianut adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya, di mana itu digaungkan oleh pemerintah bahwa kurikulum Merdeka salah satunya menerapkan profil pelajar Pancasila. Di sana sudah terlihat ada 6, dan kita pun kembali saya ingatkan, kita pun sudah melaksanakannya. Tetapi kita bertanya lagi, apakah siswa kita sudah mengakar, sudah menjadi payung bagi seluruh siswa kita nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini? Di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kreatif. Apakah sudah siswa kita seperti profil pelajar Pancasila?
Ya, yang berikutnya adalah materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, dalam menjalankan setiap peraturan, ya, tentu kita ingin orang yang melaksanakan peraturan itu melaksanakannya dengan baik. Tetapi kadangkala dia melanggar. Contohnya siswa kita. Apa yang terjadi? Kita akan memberi hukuman. Karena memang sudah ada tertulis, kita punya peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, itulah yang sering dijalankan hukuman. Tetapi bila mana suatu pelanggaran itu terjadi, kadang-kadang kita harus meninjau ulang. Ternyata di apa yang kami dapatkan, kalau Bapak Ibu membaca modul tersebut, setiapnya membaca dari garis besarnya. Kalau membaca semua mungkin tidak akan cukup waktunya, ya. Jadi di sana ternyata kami diajar untuk meninjau ulang hukuman-hukuman yang kita berikan kepada siswa kita. Apakah itu berdampak positif? Apakah mereka tidak mengulanginya lagi? Ternyata apa? Yang selama ini kita lihat apa? Diulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Ternyata tidak mempan hukuman tersebut. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi hukuman itu sering dilakukan ketika orang melanggar peraturan. Begitu pula terhadap siswa. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Nah, ini hukuman kadangkala bersifat satu arah, ya. Ini ada hukuman, contohnya hukuman itu hukuman yang tiba-tiba, ya. Misalnya tiba-tiba terlambat, anak itu terlambat, langsung kita suruh ambil sampah, bersihkan WC. Padahal di dalam aturannya kita tidak ada yang menyepakati bahwa nanti kalau terlambat ambil sampah. Saya mau bertanya, kita punya tidak aturan ketika siswa terlambat buang sampah pada tempatnya atau bersihkan WC? Tidak ada ya. Berarti kita bisa dituntut kalau ada apa-apa. Karena tidak ada aturan tertulis, itu dinamakan hukuman, ya. Jadi hukuman itu biasanya tidak disepakati bersama siswa. Kita saja yang melakukannya. Tidak, kamu lari di sana di lapangan karena tidak bawa baju olahraga. Itu hukuman. Anak tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun positif. Murid akan tersakiti. Dan perbuatan tersebut bisa kita lakukan melalui fisik atau kata-kata. Bagaimana dengan konsekuensi? Nah, ini sering kita lakukan, ya. Kalau konsekuensi itu ada di buku tata tertib. Kamu dapat skor sekian, itu konsekuensi, ya. Itu dalam bentuk terencana dan sudah disepakati. Itu biasanya kita lakukan. Mudah-mudahan hukuman tidak ada, ya. Kalau konsekuensi, dia melakukan kesalahan dan kita lihat skornya berapa, ya. Apa yang harus dia jalani, lakukan. Di buku tata tertib ada. Ternyata umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Benar ya Pak ya, kemarin ya kita tidak melibatkan siswa ketika membuat peraturan dan tata tertib. Kita tidak melibatkan siswa dari pihak sekolah, dari pihak guru. Murid mengetahui, ya dia mengetahui, mereka tahu di meja sudah saya letakkan. Saya juga yang memperbanyaknya. Dia sudah tahu, tetapi konsekuensi tersebut tetap membuat siswa tidak nyaman. Dalam jangka waktu pendek, dia tetap merasa tidak nyaman, ya. Lalu yang berikutnya kita akan mengetahui restitusi. Inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen tadi, bahwa kita harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari ketiga tadi, hukuman, konsekuensi,
dan restitusi, ternyata kita harus restitusi ini yang harus kita jalankan. Karena di sana siswa, kita pendidik harus menciptakan kondisi bagi siswa memperbaiki kesalahan mereka, bukan memberi hukuman, bukan membuat mereka tidak nyaman. Ya, nah inilah yang bisa kita lakukan. Ya, kalau tadi peraturan tidak disepakati, kita buat sekolah pihak sekolah. Nah, adanya keyakinan kelas atau sekolah, dan ini sudah saya coba kemarin di kelasnya, satu kelasnya Ibu 10E1 saya coba, karena kalau semua kelas saya masih belum, karena perlu waktu ya, perlu waktu itu takut mengganggu jam pelajaran. Saya coba di kelas 10E1 mencoba sebelum semester kemarin, mencoba untuk menyepakati bersama siswa, karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebajikan yang diturunkan di kelas-kelas. Ketika siswa mampu berdiskusi dengan kita apa yang boleh dan tidak boleh, kita harapkan apa yang mereka sudah yakini itu akan mereka terapkan, ya. Beda kalau dari sisi guru atau dari sekolah, ya. Nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ada beberapa hal, saya cepat saja. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih ringan dan konkret. Lebih abstrak ya daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya kalau Bapak Ibu nanti, kalau keyakinan sekolah, artinya untuk sekolah ya, lingkup sekolah, keyakinan kelas itu bisa ada dua, keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan keyakinan guru mapel juga bisa. Kita juga punya, karena masing-masing guru mata pelajaran itu masing-masing punya aturan. Kalau saya secara untuk bahasa Indonesia, biasanya kelas itu saya biarkan ribut, bernyanyi, ribut dalam artian terlarang ya, nggak apa-apa ya. Mereka juga bebas ketika kita berikan kebebasan untuk menggunakan gawainya ya. Jadi setiap guru berbeda-beda, saya yakin seperti itu. Ya, yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak kalau tidak ditaati oleh warga kelas ya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa ada terjadi perubahan mengikuti waktu ya, tidak terlalu kaku, jangan terlalu kaku ya. Karena kita memang beda sudah zamannya. Makanya salah satu dari Ki Hajar Dewantara, kita mendidik sesuai kodrat zaman dan kodrat alam ya. Ya, kita ini salah satunya. Baik, keyakinan kelas. Kalian harus kalian taati untuk kelas kalian selama satu semester ini ketika pembelajaran di kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang harus kita patuhi bersama-sama. Jelas ya? Ya. Nah, tadi adalah sebelum mulai semester baru saya lakukan menyepakati dulu keyakinan kelas tersebut. Kita beri kesempatan untuk mereka curhat pendapat. Ini di kelas 10E1.
ya. Jadi mereka menuliskan, lalu dengan keyakinan mereka apa saja yang harus mereka lakukan dari pendapat mereka, surat pendapat, ya. Kita perhatikan. Tanggung jawab dan wajib melaksanakan tiket. Tidak menyimpan sampah di kolong meja. Ya, itu beberapa. Pertama, tidak bermain HP ketika guru menjelaskan. Kedua, boleh makan siang setelah tidak melakukan kebisingan. Jangan tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Harus memperhatikan guru ketika jam pelajaran berlangsung. Wajib meminta izin kepada guru setiap ingin keluar kelas. Tidak boleh menghubungi teman. Dilarang membuang sampah di area kelas atau menyimpan sampah di laci. Tidak boleh meninggal uang kelas. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Ya, itu contoh Bapak Ibu, ada banyak contohnya. Mereka maju untuk curah pendapat apa saja, dan kemarin ada beberapa yang sudah disepakati untuk kelas 10E1 ya, di 10E1, dan saya juga memilih siapa yang menjadi semacam satgas ya, satgas. Si Ibu Ida ada Selviana dari Selviana dan siapa Bu yang kemarin puisi itu, siapa lupa, wakilnya itu. Jadi saya minta mereka untuk mengontrol apakah jalan keyakinan kelas tersebut ya. Jadi itu contohnya. Nah, berikutnya kita tinggalkan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya untuk mata pelajaran ya. Saya yakin ketika mereka memberikan pendapatnya, mereka akan bertanggung jawab karena itu dari mereka ya. Jadi kita hanya menuntut mereka apa yang mereka inginkan. Kalau selama ini kan kita itu harus menurut kita baik, menurut kita bagus, tetapi ternyata tidak menurut mereka ya. Jadi ada diskusi, ada kolaborasi dengan siswa. Yang berikut adalah kita akan pelajari ada 5 posisi kontrol ya. Ya. Sebagai pendidik ya, sebagai orang tua maupun atasan, menurut Dayan Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang sudah kita lakukan dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat dan memerdekakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, bisa orang tua, kita sebagai orang tua, atau sebagai atasan. Ada 5 kontrol, ya. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum, saya tidak perlu banyak menjelaskan, ya. Kita tahu ya, terlambat, tidak pakai baju sesuai aturan, keliling lapangan tanpa ada kesepakatan langsung, itu penghukum Bapak Ibu. Bertanyalah pada diri kita, apakah kita pernah menjadi penghukum? Kalau saya pernah, saya jujur pernah ya. Tetapi ketika mempelajari modul ini terjadi perubahan yang luar biasa ya. Pernah, saya yakin semua juga pernah menjadi penghukum ya. Apalagi siswa yang membuat kita kesal ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu juga pernah pasti. Contohnya apa Bapak Ibu? Sini, kamu terlambat, kamu ini
Nggak kasihan kan sama ibu, sama bapak ini, nanti ibu dimarahi bapak pas sekolah, kelas kamu kotor. Itu membuat rasa bersalah. Siswa menjadi merasa bersalah. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah, ruangannya kotor. Itu membuat rasa bersalah bapak ibu. Jadi siswa merasa, wah saya sangat menjadi orang yang bersalah ini bagi ibu atau bapak ya. Yang berikut menjadi teman. Nah, ini teman juga pasti sudah sering juga tidak bisa kita berlebihan. Menjadi teman, sini dirangkul, ya, diajak ngobrol berlebihan, ya. Akhirnya apa? Siswa tidak punya apa? Rasa segan kepada guru, ya. Itu tidak baik juga dalam posisi kontrol menurut penelitian dari Dewan dosen, ya. Tidak boleh kita menjadi teman, kita harus ada batasan. Yang berikut adalah pemantau. Pemantau ini, terlambat kamu. Ibu lihat minggu lalu kamu sudah terlambat, ini terlambat lagi, sudah masuk sana. Besok terlambat lagi. Ini sudah yang keempat kali memantau, catatannya lengkap. Ya, dia memantau saja, tetapi tidak melakukan satu perubahan kepada siswa tersebut. Hanya memantau dengan catatan-catatan lengkapnya, ya. Pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, apa yang sudah dilakukan, ya. Nah mungkin kalau nanti kita tata tertib itu kita tulis saja itu pemantau. Tapi kalau kita berikan semacam restitusi, nah itu beda ya, beda hasilnya. Baik, yang berikut adalah manajer. Nah, manajer ini mendampingi siswa, tidak membuat dia merasa bersalah, tidak menghukum. Ya, nah ini kemarin sudah saya laksanakan. Bapak Ibu mungkin sudah melihat di demonstrasi kontekstual restitusi, ya, segitiga restitusi, di mana saya mencoba menerapkan tidak memberi hukuman, tidak memarahi, ya, berlebihan kepada siswa ketika dia berkelahi, ketika terlambat. Nah, itulah posisi manajer. Jadi maunya kita ini jadi manajer semua, Bapak Ibu, ya. Jadi manajer artinya mampu tidak menjadi penghukum, tidak menjadi teman, ya, jangan berlebihan dengan siswa, tidak juga menjadi pemantau, ya, tapi kita harus menjadi manajer, ya. Nah, ini contohnya. Bertepatan pentas cukup 20 menit saya. Ya, saya menutup presentasi saya ini, yaitu siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna, ya. Saya, Pak Eta, semua kita tidak ada yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, ya. Kenapa? Karena kita bahagia, pasti kita juga akan bahagia di kelas, benar ya? Nah, kalau sampai mikir yang macam-macam, gula belum habis, bensin habis, kopi habis, pasti kita akan tegang, marah-marah terus di kelas, ya. Jadi siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, guru yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Mudah-mudahan yang hadir semua kita di sini adalah guru-guru yang bahagia. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Bahagia ya, paling tidak tepuk tangannya bahagia ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Pak Eta. Karakter yang seperti apa? Tentu karakter yang baik. Kita bisa lihat di sana ada. Ya, demikianlah diseminasi yang sudah saya lakukan kepada semua rekan sejawat yang ada di SMA Negeri 4 Sampit. Pada saat saya melakukan diseminasi, ternyata respon dari rekan sejawat dan guru di SMA Negeri 4 Sampit sangat luar biasa. Mereka menyambut dengan baik penerapan atau ilmu yang sudah saya bagikan mengenai budaya positif atau pada modul 1.4. Di sana rekan sejawat
memberikan respon dan salah satunya adalah Ibu Rayana SPD. Ibu Rayana sangat merespon kegiatan desiminasi dan beginilah respon dari Ibu Rayana SPD. Saya sangat berterima kasih karena ini adalah kami sudah mendapat materi dan bagaimana contoh-contoh dalam budaya positif ini dan nilai-nilai kebajikan ini, dan juga mungkin untuk 5 posisi kontrol tadi sudah saya masukkan di dalam status WA saja Pak, untuk 5 posisi kontrol tadi, dan mungkin 5 hal ini sudah hampir semua kita pernah lakukan, dan yang paling sulit itu menurut saya adalah menjadi kita tidak boleh menjadi penghukum. Kalau saya Pak, jujur dulu sebelum ada undang-undang yang tidak memperbolehkan bahwa guru itu bisa mencubit, bisa memukul, saya adalah salah satu guru yang suka memukul. Dan kalau sekarang ada siswa yang mungkin menurut saya seperti contoh Stefani itu ya. Saya sudah geritan bahasa Banjarnya itu, rasanya kalau mau cubit atau kalau saya pukul gitu. Nah, tapi saya sadar bahwa saya ini adalah seorang guru, dan ini menjadi materi buat saya, dan ternyata juga menjadi bisa menempatkan diri menjadi teman itu juga memang sangat bagus. Kalau kita terlalu akrab dengan siswa-siswa itu akan sepertinya menyepelekan kita, mudah saja dengan Bu Rayana atau mudah saja seperti dengan Pak Etas sana sudah kenal, jadi dia kurang terlalu menghargai kita. Kemudian menjadi manajer Pak, ya, menjadi manajer tadi yaitu kita bisa mengevaluasi diri kita menjadi guru yang baik dengan mungkin salah satu contohnya yang dicontohkan tadi oleh Ibu Ambar, dengan menegur siswa dengan membawanya ke ruang kelas atau ke ruang tertutup dengan 4 mata, ya itu memang sangat bagus, memang itu salah satu contoh dari manajer. Tapi mungkin ini tidak hanya kita sendiri Pak, tentu ada kolaborasi dari semua guru-guru. Kalau darinya kita sendiri, ya tentunya itu mereka bisa akan mengulanginya kembali. Terima kasih Bapak Etas, terima kasih Bu Yunita. Nanti kami akan minta materinya, minta videonya, itu ada referensi karena kami juga membawa nama baik sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena ini Demikianlah respon positif dan sangat luar biasa dari salah seorang rekan sejawat, Ibu Rayana SPD. Berikutnya, saya juga meminta kesediaan dari guru untuk memberikan testimoni. Dan guru ini atau wali kelas Ibu Yuliana SPD ternyata sudah mengajak murid menyepakati keyakinan kelas setelah saya memberikan desiminasi. Sangat luar biasa respon yang diberikan oleh Ibu Yuliana SPD ketika mencoba menyepakati keyakinan kelas yang dia ampu sebagai wali kelas. Demikian pendapat atau pengalaman dari Ibu Yuliana, dan inilah testimoni dari Ibu Yuliana SPD. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuliana SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Sampit. Perasaan saya atau hal positif yang saya dapatkan setelah diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Yunita MPD, budaya positif. Saya terapkan di dalam kelas, waktu itu di kelas 10 E3.
setelah saya mendapatkan pengalaman yang berharga dari pemberian materi yang diberikan oleh Bu Yunita MPD, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, membudayakan budaya positif di kelas. Pada saat itu saya mengajar di kelas 10 E3, dan saya mengajar fisika di jam siang. Nah, saat itu siswa ketika saya menjelaskan ada yang tidak mendengarkan, ada yang hanya berbicara sendiri di belakang. Kemudian saya teringat tentang diseminasi tentang budaya positif yang dibagikan oleh Bu Yunita MPD, yaitu tentang keyakinan kelas. Atau di situ ada yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di situ saya yang dulunya membuat peraturan hanya satu arah dari guru saja, akan tetapi di sini kita membentuk keyakinan kelas yang mana di situ membuat peraturan dengan melibatkan siswa. Apa sih maunya siswa di pembelajaran fisika ini seperti apa, supaya ketika kita menjelaskan mereka mendengarkan dengan hikmat, kemudian ketika dipersilakan bertanya mereka bertanya dan semua memperhatikan. Kemudian kita buatlah kesepakatan kelas atau membentuk suatu keyakinan kelas, di mana setiap siswa memberikan masukannya bagaimana di pembelajaran fisika ini, apa saja peraturan-peraturan yang dibuat saat pembelajaran, yaitu peraturan tentunya dua arah, yaitu dari siswa dan guru, sehingga pembelajaran fisika di hari itu bisa berjalan dengan lancar, siswa mengerti materi yang kita bagikan, sehingga tidak ada hukuman lagi, dan sama-sama mengenakan untuk guru dan siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuliana SPD. Demikianlah testimoni dari Ibu Yuliana sebagai guru mata pelajaran merangkap wali kelas. Ternyata Ibu Yuliana langsung mempraktikkan keyakinan kelas setelah mendapatkan materi dari diseminasi yang saya sampaikan. Berikutnya, yang terakhir adalah testimoni dari Bapak Kepala Sekolah Ananto Ibisono SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya selaku Kepala SMA Negeri 4 Sampit sangat mengapresiasi, mendukung, dan berterima kasih dengan adanya kegiatan diseminasi disiplin positif kepada para pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah terlaksana beberapa waktu yang lalu. Tentunya kegiatan ini bisa terlaksana karena ada inisiasi dari salah satu pendidik kita, yaitu Ibu Yunita MPD sebagai salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 4 Sampit. Kegiatan ini tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi sekolah, bagi pendidik, bagi tenaga pendidikan, dan semuanya, karena para pendidik dan tenaga pendidikan mendapatkan cakrawala baru tentang penerapan disiplin positif untuk peserta didik. Penerapan disiplin positif yang selama ini sudah mereka laksanakan, mereka terapkan, ternyata perlu direfleksi kembali agar nantinya semua peserta didik dapat memiliki tumbuh semangatnya untuk menerapkan disiplin mulai daripada dirinya sendiri. Artinya, membangun disiplin adalah mulai dari kesadaran internal dari pribadi masing-masing peserta didik. Dengan diseminasi ini terungkap banyak pengetahuan bahwa penerapan disiplin di sekolah tidak cukup dengan hal-hal yang sudah seperti dilaksanakan sebelumnya. Masih banyak hal-hal yang ternyata perlu dikembangkan, perlu diterapkan, dan perlu dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik. Dan hal-hal tersebut bisa kita peroleh dari pelaksanaan kegiatan diseminasi tersebut.
Harapannya tentunya adalah bahwa pertama, penerapan disiplin di SMA Negeri 4 Sampit semakin baik. Semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan memiliki kesadaran internal dalam bersikap disiplin di sekolah. Yang kedua, tentunya kami berharap agar calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Sampit, Ibu Ninta MPD, dapat melaksanakan dan menyelesaikan diklat yang diikuti dengan lancar pada program guru penggerak angkatan 7. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah testimoni dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sampit, Bapak Ananto Wibisono, SPD, yang sangat mendukung kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Sampit kepada seluruh rekan sejawat. Dan perasaan saya sangat senang dan bahagia karena respon yang luar biasa dari semua rekan sejawat yang sudah dengan keyakinannya dan dengan sukacita dan bahagia boleh mengikuti kegiatan diseminasi. Bahkan ada guru atau wali kelas yang sudah langsung mempraktikkan keyakinan kelas yang sudah saya bagikan pada diseminasi. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Tugas aksi nyata modul 1.4 telah selesai. Salam guru penggerak. Terima kasih. Rodea sini. Sini. Pagi Bu. Selamat pagi. Ini pagi. Saya udah telat Bu, mau masuk ada jadwal presentasi hari ini Bu. Baik. Kamu tahu kesalahanmu? Ya, hari ini? Saya tahu saya telat Bu. Nah, kamu terlambat ya, karena waktunya sudah lewat 15 menit. Sekarang Ibu bertanya, kenapa kamu terlambat? Tadi malam tuh saya main HP Bu, terus gak lupa waktu Bu, dan akhirnya saya tidur dini hari dan itulah yang buat saya bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah Bu. Baik. Kamu tahu kesalahanmu? Tahu Bu. Seperti apa kamu memperbaikinya? Saya minta maaf Bu karena telah terlambat sekolah dan saya janji saya tidak akan mengulanginya dan saya akan lebih mengatur jadwal saya bermain HP untuk tidak bermain HP sampai dini hari lagi Bu. Ya. Dengan cara apa kamu supaya bisa mengontrol main HP sampai tengah malam? Saya akan meminta bantuan kepada orang tua saya atau adik saya untuk bisa mengingatkan saya untuk tidak bermain HP sampai larut malam dan akan mengaktifkan alarm lebih nyaring agar saya bisa terbangun lebih pagi lagi Bu. Baik, kamu sudah tahu kesalahanmu, Ya, Bu. kamu siap untuk merubahnya menjadi lebih baik lagi, dan kamu juga siap dibantu oleh orang tua untuk membangunkan kamu berubah ya. Baik, Ibu pegang janji kamu tersebut. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Makasih ya Bu. Baik, selamat pagi. Ya. Pengalaman yang dapat saya ambil dari kejadian tadi adalah saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan saya akan berjanji untuk mengatur jadwal tidur saya agar saya tidak terlambat sekolah lagi. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Yunita dengan cara perlakuannya terhadap saya. Ia tidak langsung menyalahkan saya, namun ia terlebih dahulu menanyakan kepada saya apa sebab dari keterlambatan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Permisi Bu. Ya, silakan. Silakan. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Kalian tahu kenapa
Ibu panggil? Tahu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini Ibu akan menyelesaikan masalah ini. Sekarang Ibu akan mendengar. Mari kita selesaikan masalah ini, ya. Setuju? Baik. Putu, mengapa kamu melakukan hal seperti itu kepada Tiara? Karena dia datangnya terlambat, Bu. Sedangkan dia adalah koordinator dari perlombaan tadi. Jadi saya marah, kenapa dia datangnya terlambat? Baik, Tiara terlambat, betul? Sekarang kita akan dengar. Apa alasan Tiara terlambat sebagai panitia tadi? Silakan Tiara. Jadi gini, Bu, ibu saya di rumah tuh lagi sakit dan saya termasuk orang yang berbakat. Jadi saya harus bantu orang tua untuk cari penghasilan. Jadi sebelum berangkat sekolah, saya pergi ke warung-warung untuk nganterin kue jualan ibu untuk bantu berobat ibu nanti di rumah. Bagaimana? Putu sudah mendengar kenapa Tiara terlambat? Nah, sekarang kalian sudah mengetahui masalahnya. Lalu kita selesaikan masalah ini. Menurut kalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tiara mungkin? Saya siap memaafkan itu atas keburukan saya. Ya, saya juga bisa ambil pelajarannya untuk saling mungkin untuk putus untuk bisa berempati ke teman-teman yang lain. Baik, kalau bisa seperti apa? Kalau saya juga minta maaf karena sudah marah-marah duluan tanpa tahu penyebabnya, dan mungkin saya juga bisa membantu Tiara untuk membantu orang tuanya yang berjuang itu. Baik, bagus sekali kalian sudah menyadari kesalahan kalian dan siap untuk merubahnya menjadi lebih baik lagi. Baiklah, Ibu sangat senang sekali kalian mampu mengetahui kesalahan kalian dan akan memperbaikinya. Sekarang kalian bersalamat kepada saling memaafkan. Baik, terima kasih. Sekarang boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya sangat senang dengan cara Ibu Yunita bagaimana menyikapi permasalahan yang kita hadapi tadi dengan tidak langsung memarahi kami dan tidak langsung memberikan sanksi. Ibu Yunita memanggil kita berdua, menanyakan mengapa permasalahan itu bisa terjadi. Kita menjelaskan bagaimana permasalahan itu dan Ibu tidak memihak kepada satu orang, tetapi Ibu lebih mendengarkan dari kedua belah pihak sehingga Ibu Yunita dapat menyimpulkan bagaimana permasalahan itu terjadi. Jadi di situ kita juga akan sadar akan kesalahan diri sendiri atas kesalahpahaman tersebut. Jadi kita akan langsung meminta maaf kepada diri sendiri dan teman yang tersakiti. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai saja. Pertama-tama Bapak Ibu saya akan membacakan bimbingan acara kita pada pagi hari ini, yaitu tentang diskriminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa. Kami mohon dengan hormat nanti Pak Ibu yang membawa kita dalam doa. Yang ketiga sambutan dari kepala-kepala, sekaligus juga mungkin lagi ada motivasi yang beliau sampaikan. Yang keempat, pelaksanaan diseminasi melalui presentasi dan sebagainya yang pertama nanti oleh Ibu Yunita SPD
dan yang kedua oleh Pak Eta Sam SPD, dan ke acara yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Walau memang kesannya sangat mendadak, karena kami perlu mendiskusikan ini semua, ya, bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kita, hingga akhirnya kita saat ini bisa terkumpul. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Semangat Tingkat 1, Pak Ananti SPD, rekan-rekan wakil kepala sekolah, dan rekan-rekan guru sekalian, tata usaha yang